Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat MT Al-Khonsa. Apa kabar ibu-ibu jamaah MT Al-Khonsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa hari di bulan Ramadan. Kita di sini bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai amalan solih ya. Alhamdulillah kita saat ini jamaah MT Al-Khonsa berkumpul di sini untuk kita ngaji bareng siang-siang ya. Insya Allah semoga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pertemuan hari ini. Bagi yang tidak hadir dan melihat video ini juga doa yang sama untuk panjenengan semua. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling berkah, paling bermakna dengan berbagai amalan-amalan solih yang bisa kita lakukan di hari ini, mulai dari memasak ya, memasak buka puasa, melakukan aktivitas di bulan Ramadan dengan tadarus Al-Quran gitu ya, termasuk saat ini kita mengkaji ilmu-ilmu Islam untuk menambah amalan-amalan soleh kita di bulan Ramadan, begitu nggak ibu-ibu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Nanti kita memanfaatkan dengan mengkaji sedikit mentadaburi Al-Quran berkaitan dengan surat Ali Imran ayat 8 insyaallah. Oke, Maria bisa dibacakan surat Ali Imran ayat 8. Oke, insyaallah Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bu Yuli bisa dibacakan artinya dari surat tersebut? Ya Ustazah. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah di dalam surat tersebut surat Ali Imran ayat 8 ya, di dalam tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsir Riyadh ya, di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholeh bin Abdullah bin Humaid, imam dari Masjidil Haram. Dari ayat tersebut adalah termasuk ayat-ayat doa ya, ayat-ayat doa yang doa tersebut bisa kita gunakan di dalam kita berdoa. Namun ketika kita di bulan Ramadan ini, segala amalan yang kita lakukan gitu ya, semuanya itu kan dilipat gandakan sama Allah. Makanya bulan ini adalah bulan yang kita tunggu-tunggu. Jadi kalau kita belanja aja cari yang diskonan itu berburu ya. Kita cari yang diskonan itu berburu. Nah ini sebaliknya, Allah memberikan amalan yang sama di hari-hari yang amalan yang sama yang kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi Allah melipat gandakan gitu ya, nilai pahalanya yang luar biasa gitu ya. Maka kita harusnya juga memanfaatkan bulan ini dengan manfaat yang amal-amal yang harus kita tingkatkan gitu ya, termasuk di dalam doa ini ya, di dalam tafsir tersebut yang tadi sudah dibacakan sama Bu Yuli, begitu artinya ya. Jadi doa tersebut mengatakan Robbana gitu ya, wahai Tuhan kami, la tuzi ya, janganlah Engkau qulubana, la tuzi qulubana, janganlah Engkau menjadikan hati kami ya ba'dait ya, menjadi jauh gitu ya, menjadi jauh, ba'dait hadaitana ya, menjadi jauh ya, menjadi condong kepada kesesatan ya. Wahab lana min ladunka rahmah ya, jauhkan kita itu dari kita minta kepada Allah dijauhkan dari kesesatan ya. Sesudah kita itu diberikan petunjuk, kita tuh tidak mau nanti disesatkan lagi. Dan sesungguhnya Allah itu mengkaruniakan kepada kita berupa apa? Rahmat di sisi Allah. Karena sesungguhnya Allah itu maha apa? Jadi kalau kita meminta kepada orang lain itu bisa jadi ada orang itu yang luman gitu ya, ada yang orang itu suka memberi. Tetapi kalau kita meminta kepada Allah, Allah itu apa? Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang maha pemberi selain maha pemberinya Allah, yang dia itu memiliki karunia yang luar biasa gitu ya, pemberian yang sangat luar biasa.
Jadi ketika di dalam surat ini gitu ya, ahli tafsir mengatakan orang-orang yang berilmu, memiliki kedudukan ilmu yang tinggi ya, mereka itu berdoa gitu ya, berdoa minta kepada Allah, ya Rob, wahai Tuhan kami gitu ya. Jadi kalau kita biasanya kalau ambil doa-doa dari Al-Qur'an itu mesti ada kata Robbi atau Robbana, wahai Tuhan kami begitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya kita itu meminta kepada Tuhan Rob gitu ya, yang menciptakan manusia, bentuk kerendahan hati kita ya, bahwasanya Allah itulah tempatnya manusia itu bergantung, tempatnya manusia itu meminta gitu ya. Maka dikatakan Robbi, kalau di sini ya Robbana ya, wahai Tuhan kami gitu ya, janganlah engkau belokkan hati kami ya, yang dulunya itu istiqomah berbuat baik gitu ya. Kalau kita tahu saat ini di masa pandemi telah berlalu, sedikit berlalu ya, bukan berlalu semuanya. Ketika sedikit berlalu kok kita lihat saat ini ya, ketika lonjakan harga-harga di pasar karena ketidakstabilan perekonomian ya. Kemarin sempat antri minyak goreng buatan beli ya, jadi minyak goreng nih naik ya, sekarang juga harga bahan bakar juga naik, katanya juga LPG juga naik gitu ya. Kita yang terbiasa pakai LPG melon merasakan itu semua gitu ya, apalagi beberapa pajak-pajak juga naik gitu ya. Seakan-akan itu bisa menggoyahkan hati seseorang ketika tingkat lapangan pekerjaan di mana-mana banyak PHK gitu ya, pabrik-pabrik yang tutup gitu ya. Di situ mengakibatkan salah satunya daya beli masyarakat menurun, tetapi harga-harga melambung tinggi. Nah, di situ akan menjadikan sebuah peluang di mana tingkat kejahatan orang itu ketika tidak bisa berpikir waras, ketika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hajatnya. Sebagai contoh, mungkin salah satu kasus yang kemarin di Jawa Barat itu ya, seorang ibu yang menyembelih putra-putrinya ya, naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi bisa terbesit di dalam benaknya sampai bisa membunuh anaknya karena takut kemiskinan. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 dikatakan, jadi setan itu membisikkan ya, asaitonu, di dalam ayat tersebut asaitonu setan itu membisikkan di dalam hati mereka agar mereka itu ketakutan dengan dengan ketakutan berkurangnya rezeki, sehingga mereka menyebarkan was-was di dalam hati bahwasanya apa yang mereka dapatkan itu tidak cukup, sehingga setan itu membisikkan mereka untuk berbuat keji. Nah, salah satunya kenapa kok bisa begitu ya? Apakah kurang imannya gitu ya? Apakah mereka tidak yakin bahwasanya Allah mencukupi rezeki? Salah satunya adalah begitu. Setan itu senantiasa membisikkan rasa was-was ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi tidak akan pernah setan itu berhenti untuk membisiki hati manusia, apalagi ditambah dengan kondisi kita yang pada saat ini perekonomian yang sulit membuat orang itu secara fakta melihat di depannya, ya Allah kenapa kok begini ya, cari uang sulit, kebutuhan anak harus beli popok, beli susu dan lain sebagainya, sedangkan anak itu kebutuhannya harus dipenuhi, tapi pendapatan tidak menentu. Terus dia ketika tidak bisa berpikir panjang ke depan dengan kehidupan, maka setan itu masuk ke sana. Nah, Allah mengatakan begitu di dalam surat Al-Baqarah. Setan masuk ke sana membisikkan was-was, membisikkan rasa takut bahwasanya mereka itu tidak akan bisa cukup rezekinya. Kalaupun bisa, mereka akan dibisikin lagi dengan disuruh melakukan kekejian. Salah satunya kalau prostitusi ya. Dunia prostitusi itu kalau di ketika ada ditanyai survei gitu ya, para pelaku kemaksiatan, para WTS gitu ya, para pelacur ditanyakan, jadi kenapa kok bisa sampai terjun ke dunia prostitusi? Salah satu alasannya kan pasti sama ya, ekonomi sekali lagi. Jadi sesungguhnya hal yang membuat kehidupan kita saat ini begini adalah bahwasanya kita itu jauh sekali gitu ya dari kehidupan yang mengatur bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera. Karena sejatinya kita hidup di dalam sistem saat ini yang kita sebut dengan sistem kapitalisme. Jadi sistem kapitalisme itu mau tidak mau ya, siapapun yang memegang kapital, memegang modal, maka mereka berkuasa untuk bisa menjalankan baik perekonomian
baik politik pula gitu ya, mereka menjadi orang-orang yang berkuasa di sana. Maka akan muncul yang namanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Nah, maka terjadilah yang kaya makin kaya gitu ya, yang miskin akan semakin miskin. Itu sudah begitu fakta yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Dan ketika si kaya makin kaya, maka dia akan menjadi orang yang dikdaya dan akan berbuat semau mereka. Dan sedangkan yang miskin, ketika dia semakin miskin ya, yang terjadi apa? Maka orang miskin ketika miskin kan sekolah juga susah, maka akan menurunkan tingkat intelektualnya, jadi pendidikannya tidak terlalu tinggi, salah satunya. Yang kedua gitu ya, karena apa, gajinya sedikit, mau tidak mau makannya harus gimana, ngirit ya, ngirit seadanya, ngirit gitu ya. Kalau dulu tempe itu kita beli mungkin 2.000 bisa besar gitu ya, bisa dipakai goreng lagi nanti sore. Sekarang itu 2.000, kalau anaknya 2 itu dimakan satu waktu itu sudah tidak cukup gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi itu benar-benar akan meningkatkan apa, menurunkan gitu ya kadar gizi salah satunya gitu ya. Sudah kadar gizinya turun, sekolahnya juga tidak tinggi, maka tingkat berpikir seseorang itu pun akan menjadi rendah. Nah, ketika taraf berpikir seseorang itu rendah, daya intelektualnya itu juga rendah. Salah satunya apa? Menjadikan mereka itu orang-orang yang apatis di dalam kehidupan. Kerja apa, lulusan apa, kan begitu ya. Maka ya sudah, kerja sebisanya gitu ya. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka jalan satu-satunya, salah satu setan membisikkan, yaitu apa? Dengan jalan kejahatan itu tadi. Dengan apa? Bisa orang itu sekarang ngerampok, begal gitu ya, atau salah satunya ke prostitusi, atau kalau ibu yang tidak tega dengan anaknya, tidak bisa minum susu, tidak bisa kebutuhannya, seperti kemarin anaknya ada yang di Probolinggo kemarin diracun, ada yang disembelih, ada yang gantung diri bersama anak-anaknya, kan gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah ketika tingkat perekonomian di negeri kita ini yang tidak lagi diatur dengan fitrahnya manusia sesungguhnya, maka itu yang terjadi ya, kerusakan di tengah kita. Maka fitrah apa sih yang sebenarnya yang dimiliki oleh manusia? Jadi kalau kita bayangkan ikan itu ya, ikan itu kan ada dua, ada ikan air tawar. A few moments later. Ya, kembali lagi ke ikan nanti. Jadi ikan itu ketika kita lihat ya, ada dua jenis ikan, ikan air laut, ada ikan air tawar. Kalau air laut kan otomatis dia ikan yang terbiasa dengan hidup di air asin gitu ya, yang dengan kemampuan dia untuk beradaptasi. Begitu juga dengan air tawar, dengan kemampuannya tersendiri, maka dia mempunyai kapasitas masing-masing di tempatnya. Nah, begitu juga dengan ketika kaum muslimin gitu ya, atau manusia pada umumnya, ketika dia itu diatur dengan aturan yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Apa fitrahnya manusia? Manusia itu makhluk yang lemah, yang terbatas ya, yang dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur kehidupannya sendiri. Maka siapa yang berhak mengatur kehidupannya itu adalah zat yang menciptakan manusia itu sendiri. Siapa? Yaitu Rabb, Tuhan seluruh alam. Nah, maka mereka yang tidak mengetahui tentang kelemahan dirinya, maka tidak berhak mereka itu mengatur kehidupan. Nah, saat ini ketika kehidupan kita diserahkan aturannya kepada manusia, yang mereka setiap orang kan punya kepentingan beda-beda. Contohnya kalau Bu Yuli sama Mbak Ria saya kasih tempe, kalau Bu Yuli mungkin tak goreng aja biar simple. Kalau Mbak Ria mungkin punya menu apa ya, dibikin apa, dibikin ditumis pakai kacang atau apa, itu kan selera. Nah, itu menunjukkan manusia itu punya selera yang berbeda-beda. Apalagi ketika mereka menerapkan hukum gitu ya, maka mereka pun juga memiliki kemampuan, kapasitas dan keinginan yang berbeda-beda. Itu terbukti pada saat ini gitu ya. Kita lihat bagaimana antara tidak sinkronnya penguasa atas dengan penguasa bawah gitu ya. Ya, kenapa kok bisa minyak itu menjadi langka? Katanya yang atas sudah saya subsidi, sudah begini, tapi ternyata ya tidak sampai pada sasaran. Maka ada hal-hal yang tidak tepat di dalam regulasi perekonomian di negeri kita. Salah satu penyebabnya adalah hal tersebut. Maka ketika kita sebagai seorang muslim kan harusnya bertanya ya, apa sih yang terjadi di dalam kehidupan kita kok bisa jadi seperti ini gitu ya. Maka kita perlu introspeksi diri gitu ya, bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakan manusia dengan seperangkat aturan, sudah memberikan aturan yang lengkap di dalam Al-Quran, yang manusia itu diperintahkan untuk mengikuti aturan tersebut. Dan pada saat ini kita tidak melakukan hal itu. Nah, terjadi faktanya kita mengalami kehidupan yang kalau di dalam Al-Quran dikatakan ma'isyatan donkan gitu ya, kita akan berada di dalam kehidupan yang ma'isyah. Jadi ma'isyah itu kita itu mencari penghidupan, orang bekerja, memenuhi kebutuhan, itu namanya ma'isyah. Allah berikan di sana ma'isyatan donkan ya, kehidupan yang sempit. Sempit dalam artian apa? Harta tambang banyak, kaya minyak juga banyak, hutan sawit lebar.
Tapi kenapa kok kita cari minyak goreng susah, BBM mahal? Allah jadikan sempit kita hidup di dunia ini karena kita tidak menerapkan aturan Islam di dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, maka ini saatnya di dalam doa ini kita kembali ke materi surat Ali Imran tadi ya. Jadi dikatakan di dalam doa itu kita meminta kepada Allah diberikan petunjuk, minta diberikan petunjuk berupa apa? Berupa kebenaran. Jadi kebenaran pada saat ini ketika kita bisa berpikir secara bersih gitu ya, apa yang menjadi pokok permasalahan kehidupan kita. Jadi kalau mungkin besok ya hari Senin tanggal 11 gitu ya, ada gelombang demo mahasiswa yang menginginkan pergantian pemimpin ya, karena ada bau-bau 3 periode yang sudah 2 periode saja kita itu sudah minta ampun, kalau ditambah lagi luar biasa nanti takutnya kedolimannya. Nah, kalau kita berpikir secara ini, berpikirnya oh ini presiden senggarai KB kayak gini gitu ya, kenapa bisa begini, oh presidennya nggak becus atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau berpikirnya hanya selevel itu menunjukkan bahwasanya kita masih berpikir terlalu rendah begitu ya. Jadi yang menjadikan kehidupan kita itu sempit, perekonomian sulit itu karena sistem atau aturan regulasi yang diterapkan di Indonesia, aturan yang tidak tepat gitu ya, sehingga menjadikan yang tadi di awal bahwasanya sistem kapitalisme itu menjadikan adanya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Nah, sehingga itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka yang paling tepat di dalam hal ini adalah kita melihat kalau orang sakit itu ya dicari sumber sakitnya. Mungkin gejalanya ada nyeri, ada pusing, tapi penyebabnya apa? Oh radang, oh penyebabnya infeksi. Maka kalau mau ngobati ya maka termasuk diobati gejalanya, pusingnya, nyerinya, tetapi juga infeksinya juga diobati. Kalau radang juga radangnya diobati. Seperti saat ini, kalau masalah utamanya itu adalah di dalam sistem atau aturan yang tidak tepat, bukan ganti presidennya. Mungkin kalau kita sakit yang diobati pusingnya ya selesai pusingnya, besok pusing lagi karena sumber penyakitnya kan masih ada. Nah, berarti yang diganti itu adalah bahwasanya aturan yang tidak tepat di dalam kehidupan kita itu yang menjadi sesuatu yang harus kita ganti. Kalau hanya ganti presiden mungkin hari ini bisa kita ganti. Kalau ke depan, kalau orang yang sama dengan aturan yang sama, orang yang berbeda dengan aturan yang sama, yang terjadi adalah masalah yang baru lagi yang muncul gitu ya. Jadi bukan solusi. Nah, maka ini adalah sebuah hal yang besar ya. Doa ini perlu kita panjatkan, kita minta kepada Allah supaya kita itu apa? Diberikan petunjuk, kita tetap istiqomah di jalan kebenaran ini agar tidak menyimpang kalau maknanya di dalam tafsir itu ya. Dan kita minta diberikan sama Allah itu apa? Rahmat yang luas ya, untuk membimbing apa? Hati kita supaya senantiasa benar dan menjaga hati kita itu senantiasa tidak sesat gitu ya, tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang sesat gitu, tidak bisa memandang kebenaran dengan secara murni, karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha memberi gitu ya, memberi karunia. Nah, insya Allah begitu ya. Jadi doa ini adalah termasuk doa yang perlu kita hafal, apalagi di bulan Ramadan perlu kita panjatkan ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Termasuk bacaan yang doa gitu ya, yang ada fadilah meminta kepada Allah supaya hati kita itu dicondongkan kepada kebaikan dan dijaga dari sesuatu yang maksiat ya. Dan karena Allah itu adalah maha pemberi, maka Allah lah zat yang minta, yang bisa kita minta atas segala sesuatu. Begitu ibu-ibu, insya Allah. Ya, dari sini mungkin tidak cukup kita perbincangkan sedikit ya. Kalau kita mau belajar itu waktu sehari ini kadang tidak cukup gitu ya. Tapi insya Allah nanti sedikit apa yang bisa kita kaji hari ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat gitu ya. Tidak hanya kita yang ada di sini, mungkin nanti ibu-ibu yang mendengarkan jamaah MT Al-Khansah di rumah, nanti kalau pengen ketemu dengan kita, dengan saya gitu ya, bisa datang ke rumah panjenengan, nanti kita bisa ngobrol, berdiskusi atau bahkan belajar berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita tadabburi, insya Allah begitu. Ngaji bareng ya Ustaz. Iya, insya Allah. Ya, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.